Selamat datang lagi di Joy Kids. Selamat hari Minggu. Hari ini kita mau sama-sama beribadah, mau sama-sama menyembah dan memuji Tuhan. Yuk kita sama-sama siapkan hati kita. Oh ya, Kakak Tasya juga mau pesen nih sama adik-adik semua. Jangan lupa untuk serius ibadahnya. Kita mau sama-sama menghormati Tuhan Yesus. Jadi, mari sama-sama siapkan hati kita, siapkan pakaian kita seperti waktu kita ke gereja. Oh iya, ibadahnya nggak boleh sambil makan, nggak boleh sambil tiduran. Jadi harus duduk manis, duduk yang siap ya adik-adik semuanya. Yuk mari kita sama-sama berdoa. Ikutin Kakak Tasya berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sebentar Tuhan, kami akan beribadah, memuliakan nama Tuhan. Biarlah kami boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Berkati Tuhan sepanjang ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini Kakak Tasya mau ajakin adik-adik semua untuk sama-sama nyanyi. Karena Tuhan Yesus sudah baik buat kita semua. Baik buat Kakak Tasya, baik buat adik-adik semuanya. Tuhan Yesus selalu baik, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Hari
Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus ada di rumah kita, kita harus sukacita. Coba kasih senyumnya, mana senyumnya? Kasih lihat mami papinya. Wah, manis banget. Yuk kita sama-sama naikkan pujian ini ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus dalam rumah, di dalam, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Nah sekarang kita mau pakai bahasa Indonesia, bahasa India. Ada yang tahu? Yuk kita sama-sama belajar ya adik-adik. Jab Jisu mereka main hai, kushi kushi hai, kushi kushi hai, kushi kushi hai. Jab Jisu mereka main hai, kushi kushi hai, kushi kushi hai. Sekali lagi. Jab Jisu mereka main hai, kushi kushi hai, kushi kushi hai, kushi kushi hai. Jab Jisu mereka main hai, kushi kushi hai, kushi kushi hai. Pakai bahasa Indonesia ya sekali lagi. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Ya Yesus dalam rumahku, senang-senanglah, 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 senang-senanglah. Yeay, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, adik-adik semuanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama siapkan hati kita. Kita mau sama-sama pujikan lagu ini, kita mau naikkan syukur kita mau panggil Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Yuk kita sama-sama serius ya. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam
kasih buat adik-adik yang boleh beribadah bersama-sama. Biar kiranya Tuhan Kau mengurapi anak-anak-Mu ini Tuhan Yesus dimanapun mereka berada. Biar kiranya roh takut akan Tuhan turun mengalir buat adik-adik semuanya Tuhan Yesus. Kalau sebentar mereka akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan Kau memberkati adik-adik di rumah, memberkati mama papanya juga Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan yang mendampingi adik-adik, Tuhan masuk ke dalam hati adik-adik supaya adik-adik bisa mendengarkan, duduk diam, menikmati firman Tuhan dan boleh menjadi pelakunya. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati, menjamah setiap adik-adik di rumah Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan mengasihi adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami serahkan adik-adik di rumah. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dalam hatiku, sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Shalom, shalom opa oma, papa mama yang ada di rumah, dan shalom adik-adik Joy Kids. Bersukacita karena hari ini kita bisa beribadah kembali. Nah adik-adik, tadi kakak lihat waktu memuji Tuhan adik-adik sangat semangat sekali. Ada yang loncat-loncat, ada yang menari, ada yang tepuk tangan. Ya itulah yang dikehendaki Tuhan, untuk kita selalu bersukacita di dalam Tuhan. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, cari tempat duduk yang nyaman biar bisa fokus mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhannya adalah kisah Paulus di Filipi. Ya, kisah Paulus di Filipi. Nah, Paulus bertemu dengan seorang perempuan bernama Lydia. Nah, Lydia ini adalah seorang penjual kain ungu. Lydia beserta seluruh orang di rumahnya dibaptis oleh Paulus. Nah, Lydia meminta Paulus untuk tinggal sementara di rumahnya. Tapi ya, di dalam perjalanan ke tempat sembahyang, Paulus bertemu dengan perempuan yang punya ilmu-ilmu jahat. Nah, perempuan itu akhirnya mengganggu Paulus dan Paulus merasa terusik. Akhirnya Paulus mengusir roh jahat dari perempuan itu. Nah, terus ya, tahu nggak apa yang terjadi adik-adik? Nah, tuan-tuan perempuan ini menjadi sangat marah. Karena kenapa? Nah, perempuan ini nggak bisa lagi kasih nasihat untuk tuan-tuan agar mereka menjadi kaya. Nah akhirnya karena gak bisa kasih nasihat, si tuan-tuan ini menjadi miskin. Nah jadi ya tuan ini menjadi sangat marah sama Paulus. Karena Paulus dianggap membuat onar. Ya membuat mereka gak bisa lagi kaya. Ya karena yang perempuan tadi, ya perempuan yang punya ilmu-ilmu jahat itu, ya udah gak bisa lagi kasih nasihat-nasihat. Akhirnya Paulus dan Silas ditangkap oleh pemimpin kota Filipi. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan ya, para pemimpin itu memerintahkan agar Paulus dan Silas dicambuk dan dipenjara. Tetapi pada malam hari ya ketika Paulus dan Silas sedang berdoa, menyanyikan nyanyi-nyanyian rohani kepada Bapa di surga, semua orang di dalam penjara mendengarkan mereka. Orang-orang yang di dalam penjara itu merasa heran, kok Paulus yang di dalam penjara bisa ya bernyanyi, kok mereka bisa ya menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Nah tiba-tiba ketika mereka sedang menyanyi, tanah mulai bergoncang, pintu-pintu penjara terbuka. Nah penjaga
terbangun dan dia melihat pintu-pintu yang terbuka itu. Penjaganya ketakutan. Dia ketakutan, nah gimana nih kalau nanti orang-orang yang di dalam penjara itu semuanya lari. Ya penjaga itu menjadi sangat ketakutan. Penjaga terbangun dan melihat bahwa pintunya sudah terbuka. Dia mengira ya para tahanan telah kabur. Tapi Paulus keluar. Dia memberitahu penjaga itu, jangan khawatir. Kenapa? Karena para tahanan semuanya masih ada di sana. Penjaga itu akhirnya berlutut di dekat Paulus dan Silas serta bertanya, bagaimana saya dapat diselamatkan? Nah, Paulus dan Silas akhirnya mengajarkan Injil kepada penjaga itu dan keluarganya. Ya, malam itu penjaga tersebut dan keluarganya akhirnya bertobat dan kemudian dibaptis. Keesokan harinya, para pemimpin kota itu membebaskan Paulus dan Silas. Paulus dan Silas akhirnya pergi ke kota lain untuk melakukan pekerjaan misionaris yang lebih banyak lagi. Nah, dari firman Tuhan ini kita bisa melihat bahwa penjara tidak membuat Paulus dan Silas jadi muram. Padahal adik-adik kalau ada yang pernah lihat penjara ya, penjara itu bukan tempat yang enak, bukan tempat seperti hotel. Penjara itu nggak ada AC-nya, tempatnya bau, bisa jadi ada banyak tikus di situ. Siapa di sini yang kalau lihat tikus ketakutan? Nah bisa jadi penjara itu banyak tikusnya. Tetapi Paulus dan Silas pada saat itu tidak sama sekali marah-marah. Ya, bahkan ya di Alkitab dikatakan Paulus dan Silas itu badannya luka-luka karena dicambuk. Tetapi dalam keadaan yang tidak enak, dalam keadaan yang sakit, badan-badannya luka-luka, mereka tetap berdoa, tetap memuji-muji Tuhan. Adik-adik, bukankah kita juga sering mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita? Contohnya, kita dijauhin teman-teman. Kadangkala kita merasa sendirian, gak enak ya dijauhi teman-teman, ya kita rasa sedih, kita rasa sendirian, kita feel lonely. Nah apalagi sih pengalaman yang tidak enak yang adik-adik sering rasakan. Adik-adik merasa papa mama gak mau beliin mainan yang aku mau. Padahal teman-temanku punya mainan itu, aku pingin punya mainan itu, tapi papa mama gak bisa beliin aku. Nah akhirnya ini jadi pengalaman yang gak enak buat kita. Kita merasa gak bisa main sama teman-teman karena kita gak punya mainan. Kemudian apalagi sih pengalaman yang tidak mengenakan. Kadangkala ya kita bisa rasa sakit, kita rasa kepala kita pusing, batuk-batuk, pilek. Nah pastinya ini sangat tidak enak sekali. Badan kita rasanya sakit, kepala kita pusing. Ya ini juga ada salah satu pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan. Apalagi adik-adik bisa kasih contoh gak sama kakak pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan? Ya betul. Nah kadangkala ya ketika kita ulang tahun, ketika hari Natal, kita pingin sekali dikasih kado sama papa mama. Tetapi ada saatnya papa mama gak bisa membelikan apa yang kita mau. Nah ini adalah salah satu juga pengalaman yang tidak menyenangkan. Kita tidak mendapatkan apa yang kita mau. Nah biasanya kalau kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, biasanya yang terjadi adalah kita marah-marah. Ya kita marah-marah sama papa mama. Papa mama kenapa gak beliin mainan? Terus apalagi biasanya kita menggerutu, aduh badannya sakit-sakit, aduh pilek. Terus biasanya apalagi kita ngambek, gak mau ke gereja karena gak punya baju bagus dan sebagainya. Nah tetapi hari ini kita belajar dari Paulus dan Silas. Dalam keadaan yang tidak mengenakan, dalam keadaan Paulus dan Silas yang sakit, Paulus dan Silas terus memuji Tuhan. Dia terus bersyukur dalam keadaan seperti itu mereka bisa memuji nama Tuhan. Nah hari ini kita juga mau meneladani Paulus dan Silas. Ketika masa-masa yang tidak menyenangkan, masa-masa yang sulit datang kepada kita, adik-adik jangan marah-marah lagi. Adik-adik jangan ngambek lagi.
Tetapi yang dikehendaki Tuhan adalah kita bersyukur, kita memuji Tuhan dalam segala hal. Itulah ya yang dikatakan di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi ya kakak bacakan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi kalau nanti adik-adik gak dibeliin mainan sama papa mama, atau kalau adik-adik lagi sakit, atau kalau adik-adik lagi dijauhi teman, tetap bersyukur ya, tetap memuji Tuhan. Haleluya. Semoga firman Tuhan hari ini dapat menjadi kekuatan buat adik-adik semua. Kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa, semuanya lipat tangan, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, baik itu dalam keadaan yang senang, dalam keadaan yang menyusahkan, dalam keadaan yang sedih. Apapun itu Tuhan yang terjadi di dalam hidup kami mau belajar bersyukur. Karena kami tahu Tuhan, apapun itu Tuhan selalu mengerjakan yang terbaik buat kami. Ajarkan kami Tuhan untuk bersyukur dalam segala hal. Hari ini kami mau berjanji Tuhan, kami mau selalu mengucapkan kata-kata yang positif, kata-kata pengagungan terhadap Tuhan. Terima kasih Tuhan berkati Papa Mama, Oma, Opa, kakak-kakak Joy Kids dan semuanya Tuhan adik kakak kami. Terima kasih Tuhan, biar kiranya hari Minggu ini boleh menjadi sukacita yang besar buat Tuhan. Haleluya, amin. Sampai bertemu di lain waktu, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Adik-adik sekalian, sebelum kita akhiri ibadah kita saat ini, yuk kita sama-sama berdoa, minta berkat dari Tuhan Yesus. Kita semuanya angkat tangan di hadapan Tuhan. Saat ini kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mohon berkat Tuhan atas kami semua, atas anak-anak Joy Kids. Saat ini adik-adik semua, terimalah segala berkat dari Tuhan Yesus, hikmat, kepintaran, kesehatan dari Tuhan. Turun atas adik-adik semua, adik-adik jadi berkat dimanapun adik-adik berada. Menjadi berkat buat teman-temanmu, buat keluargamu, engkau menyaksikan Tuhan Yesus yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini terimalah dengan iman segala berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Semua adik-adik yang percaya, sama-sama kita berkata, amin. Terpuji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.